Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Septia Nugraha. Di video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pemetaan lahan terapan menggunakan alat teodolit dan menggunakan metode poligon tertutup. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui sudut jurusan atau azimut dan besar sudut antar titik dengan titik awal dan titik akhir pada satu titik yang sama. Alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini yaitu satu set alat teodolit yang berfungsi untuk mengukur sudut, yaitu sudut mendatar dan sudut tegak. Sudut-sudut ini digunakan untuk menentukan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik yang akan ditinjau. Alat selanjutnya yang digunakan yaitu statif. Statif berfungsi untuk menyimpan alat ukur seperti teodolit pada saat pengukuran sedang berlangsung. Dan selanjutnya, alat yang digunakan yaitu mistar atau rambu ukur yang berfungsi sebagai penanda patok atau titik yang akan ditinjau. Lalu untuk selanjutnya ada alat tulis seperti papan dada, form untuk data hasil pengukuran, dan correction pen yang berfungsi untuk memberi tanda pada titik yang akan ditinjau. Alat pelengkap lain yang digunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada kompas yang berfungsi untuk menentukan arah mata angin utara dan selatan. Selanjutnya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk melaksanakan praktikum ini. Step pertama yang dilakukan yaitu menentukan titik-titik yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengukur sudut tertentu, seperti titik A, lalu titik B, titik C, titik D, dan titik selanjutnya, hingga titik H. Lalu tahap selanjutnya yaitu penyetelan alat teodolit dengan mendirikan statif sesuai dengan titik yang telah ditentukan dan dimulai pada titik A. Lalu pasang alat teodolit digital pada statif dan kunci dengan skrup pengunci yang menempel pada kepala statif. Selanjutnya, setel nipo kotak dengan meninggi rendahkan statif agar gelembung udara bergerak menuju tengah nipo kotak untuk menandakan bahwa statif telah berdiri tegak dan rata. Lalu atur nipo tabung dengan memutar skrup yang ada hingga gelembung nipo bergeser ke arah tengah pada ketiga arah dengan memutar alat sesuai dengan arah jarum jam. Setelah penyetelan nipo selesai, arahkan alat ke arah utara atau 0 derajat, lalu putar searah jarum jam hingga titik tujuan. Setelah itu didapat hasil bacaan berupa sudut yang sekaligus sebagai sudut azimut awal. Dan catat hasil pengukuran tersebut pada
formulir hasil pengukuran. Setelah melakukan pembacaan pada titik A, selanjutnya letakkan alat pada titik B, lalu atur kembali alat agar keadaan seimbang, lalu ukur sudut dari titik A ke titik C dengan memutar searah jarum jam, dan catat kembali hasil pengukuran sudut dari titik A ke titik C pada formulir. Setelah melakukan pembacaan pada titik B, selanjutnya letakkan alat pada titik C, lalu atur kembali alat agar alat pada keadaan seimbang, lalu ukur sudut dari titik B ke titik D dengan searah jarum jam, lalu catat hasil pengukuran tersebut pada formulir. Lakukan langkah tersebut pada titik-titik berikutnya hingga titik terakhir yang kembali lagi ke titik A. Untuk azimuth akhir, lakukan pembacaan pada titik H, lalu arahkan alat ke utara dan putar searah jarum jam ke arah titik A. Dan catat hasil pengukuran pada formulir, dan setelah melakukan pengukuran, lalu lakukan perhitungan dari data yang diperoleh dan gambarkan hasil pengukuran serta perhitungan tersebut, dan praktikum berakhir.